Oke, halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke video sharing-sharing kembali ya. Kita masuk ke sharing yang berapa ya? Keempat ya berarti sekarang ya. Oke, video kali ini spesial. Saya ingin buka-bukaan. Bukan buka-bukaan sembarangan ya, tapi buka-bukaan tips ya dan juga pengalaman saya yang mungkin masih bisa dibilang masih sedikit ya ketimbang Bu Ica atau Kang Andika, tapi mudah-mudahan dengan sharing-sharing sederhana dari saya ini bisa memberikan insight dan inspirasi baru teman-teman agar bisa survive ya dan mendapatkan hasil yang baik di properti syariah di tim Ataisir ini. Spesial video kali ini saya akan memberikan tips rahasia closing di agensi Ataisir. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi baru bagi teman-teman untuk bisa, khususnya bagi yang belum closing ya. Mudah-mudahan setelah mendengarkan dan menonton video ini bisa terinspirasi dan closing pecah telur perdana ya. Mudah-mudahan, insya Allah yakin bisa. Oke, sebenarnya apa namanya itu, saya udah pernah sharing juga ya dulu ketika awal-awal closing kan Bu Ica pernah menyuruh untuk memberikan testimoni dan saya sudah memberikan gambaran besarnya ya. Cuman mudah-mudahan video kali ini bisa menjadi reminder lah buat kita semua, khususnya juga kepada saya ya, karena saya juga beberapa bulan ini kan sama belum closing juga. Nah, ini saya akan cerita juga nih ke teman-teman kenapa sih akan ada masa dimana ketika kita bisa closing banyak, lalu ada fase kita akan libur lagi closingnya. Nah, ini akan saya cerita sedikit ya, mudah-mudahan bisa menjadi hikmah buat kita semua ya. Rahasia closing di Ataisir, di agensi, gimana nulisnya ya, agensi gini aja lah, Ataisir Realty. Meskipun saya dalam iklan jarang dimasukkan ya Ataisirnya ya. nggak apa-apa karena kan kata Bu Ica juga nggak apa-apa. Saya lebih membranding diri saya nya Joy dan Hadinya malah. Oke, langsung saja. Sebenarnya saya udah pernah sharing ya rahasia closing. Kita berbicara pengalaman saya saja ya. Jadi closing itu dipengaruhi oleh dua faktor biar mudah kita menjabarkannya. Yang pertama itu adalah faktor teknis dan faktor non teknis ya. Pertama saya akan bahas terkait dengan faktor teknis dulu. Nah, apa sih faktor teknis itu? Ya, media konten yang kita create, yang kita buat untuk bisa menyampaikan informasi produk ke media yang kita masukkan. Misalkan YouTube, berarti medianya video YouTube, IG, Instagram, Facebook, WhatsApp, dan lain-lain. Nah, itu media itu kita fokuskan lalu membuat sebuah create konten kita yang di dalamnya tentu adalah produk properti di agensi Ataisir Realty agar bisa dilihat oleh calon prospek buyer kita. Jadi itu faktor teknis. Nah, faktor teknis ini sebenarnya saya udah pernah sharing ya di beberapa sharing sebelumnya. Jadi gini teman-teman, kita berbicara khusus di video YouTube dulu ya, karena kan saya closing perdana di Ataisir ini di YouTube ya. Jadi mungkin kita akan fokus di YouTube dulu, tapi teman-teman yang fokus di media lain pun, di OLX misalkan marketplace atau di Instagram atau di WhatsApp, itu pada prinsipnya sama saja sih, gambaran besarnya sama saja. Cuman kita akan lebih difokuskan di YouTube ya. Teman-teman kalau lihat, saya kan beberapa hari yang lalu itu pernah mengirimkan link video awal-awal saya gabung di Ataisir ya. Kalau teman-teman yang pernah lihat, yang pernah mengklik videonya di sana bisa melihat bahwa video saya itu awal-awalnya tuh sangat sederhana. Sederhana banget. Ngomongnya masih gagap, videonya tidak dikonsep, thumbnailnya nggak pernah dibikin, judulnya juga asal jadi, nggak dimasukin tag apa sih, tag YouTube-nya ya, nggak dimasukin tuh. Dulu itu cuma store aja video yang memang disuruh sama Bu Ica bikin sehari satu video, ya saya bikin satu hari satu video. Nah, teman-teman yang fokus di YouTube, kalau saat ini videonya masih sederhana, masih belum powerful, itu nggak apa-apa. Karena saya juga teknis awal membuat sebuah konten ketika gabung di Ataisir juga sangat sederhana. Sederhana banget. Nah, teman-teman,
Saya harapkan dari kesederhanaan video yang sudah dibikin itu harus ada improve, harus ada peningkatan. Satu dari sisi kontennya, dua dari segi skill editing videonya. Nah, itu yang saya lakukan. Teman-teman bisa melihat video-video dari awal saya bikin, itu ada peningkatan. Yang tadinya awalnya nggak pakai thumbnail, mulai pakai thumbnail. Yang tadinya thumbnailnya ngasal, mulai thumbnailnya dikonsep. Yang awalnya videonya asal jadi, mulai sekarang dikonsep ya. Yang tadinya videonya nggak pakai saya ngomong sendiri, mulai ada sayanya ngomong di video itu. Yang tadinya nggak pakai kata kunci keyword tagnya di dalam YouTube, mulai dipakaikan tag YouTube ya. Nah, video-video yang saya sharing ke teman-teman sebelumnya itu adalah tujuannya agar teman-teman bisa improve videonya. Dan saya sudah lihat ketika teman-teman baru-baru minggu kemarin setelah saya sharing, sudah ada peningkatan videonya, baik itu Pak Rijal, Kang Arya, Pak Misdi, Kang Syam, Pak Yanto, dan beberapa teman-teman yang sharing di grup itu udah ada peningkatan. Itu bagus. Nah, dari situ teman-teman jangan berpuas diri, terus improve terus videonya. Jadi jangan asal jadi. Nah, itu silakan teman-teman dikonsepkan menggunakan versi teman-teman. Saya yakin teman-teman pasti bisa kok nanti membranding video yang ingin teman-teman bikin. Nah, jadi faktor teknis ini tidak hanya asal jadi, tapi juga dikonsepkan harus ada peningkatan. Dan itu sudah saya lihat thumbnailnya, misalkan beberapa teman-teman yang sudah saya kasih masukan kemarin sudah mulai dibenahi, itu bagus, alhamdulillah ya. Cuman tetap harus bikin improve peningkatan baru. Silahkan teman-teman dikreasikan lagi. Mudah-mudahan itu bisa menjadi salah satu jalan mendapatkan leads, buyer-buyer yang potensial ya. Nah, jadi faktor teknis ini kita boleh di awal-awal misalkan masih sangat sederhana, masih sangat pemula, tapi tetap pola pikir kita itu harus membangun peningkatan, baik dari segi skill editing kita. Misalkan awalnya edit video itu 2 jam, nah mulai harus bisa skill videonya berkurang jadi 1 jam, jadi cuma 30 menit, jadi cuma 15 menit. Nah, itu harus ada peningkatan. Nah, kemudian videonya sendiri yang asalnya biasa-biasa saja, kemudian harus ada peningkatan, harus ada sesuatu yang baru dari video-video teman-teman sebelumnya. Nah, itu pula yang saya lakukan di Ataisir, bahwa video-video saya kan awalnya biasa, kemudian mulai masuk dikasih masukan sama Pak Dwi, sama Bu Ica, Kang Andika, bahwa harus gini nih rumus YouTube tuh, lalu saya praktekkan. Dari situ selalu saya kreasikan, membuat sebuah terobosan baru bagaimana membuat konten itu. Saya kasih peningkatan dengan cara saya menjelaskan sendiri video tersebut, saya ada di video tersebut. Dan itu alhamdulillah adanya peningkatan dan mulai mendapatkan leads, buyer-buyer baru, buyer-buyer baik, yang itu salah satu pintu terbuka awal saya closing di Ataisir. Itu pertama dari sisi faktor teknis. Jadi teman-teman di media apapun teman-teman saat ini fokus, tetap harus ada peningkatan ya, harus ada improve tersendiri. Kalau teman-teman ada kendala, jangan sungkan bertanya, jangan, baik itu ke saya atau ke Bu Ica, biar nanti leader juga atau teman-teman yang kebetulan punya wawasan lebih bisa memberi tahu ya, bisa ngasih tahu hal-hal yang teman-teman ingin benahi. Itu yang pertama, faktor teknis. Jadi saya di sharing-sharing sebelumnya tujuannya itu agar faktor teknis teman-teman khususnya di video YouTube itu bisa ada improve, bisa ada peningkatan. Mudah-mudahan itu terus terjadi ya, konsisten teman-teman semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, faktor yang paling penting nih, faktor closing saya di Ataisir. Nah, ini yang sebenarnya sesuatu yang wow, keren lah, nggak pernah saya bayangkan. Faktor non teknis. Nah, ini faktor non teknis ini kita jelaskan sedikit ya. Faktor non teknis ini adalah faktor bagaimana mindset kita. Ya, teman-teman, kunci closing di Ataisir itu, ini saya buka-bukaan aja ya. Teman-teman itu ya silakan mau percaya atau nggak percaya, pokoknya harus percaya aja karena saya juga udah ngalamin ya. Closing di Ataisir itu rahasianya adalah hatinya harus tenang. Karena rumusnya hati tenang, rezeki datang. Benar-benar menggunakan ilmu-ilmu dari magnet rezeki. Jadi gini, kalau misalkan kita kan punya ambisi, punya sesuatu yang diinginkan, closing itu pengen punya hasil dari jerih payah kita bikin video, itu wajar. Saya pun dulu seperti itu. Cuman di awal saya gabung di Ataisir, saya nggak fokus ke sana.
Saya fokusnya itu nothing tulus. Jadi saya cuman ikutin arahan leader, saya nggak mikirin pengen closing, enggak. Saya cuman kata leader upload video satu hari satu video, ikut. Gak berpikir gimana caranya closing, enggak. Closing itu saya pikirkan nanti. Nah dari sana kan mulai adanya hatinya tenang, ikhlas menerima semua ilmu yang diberikan arahan oleh leader. Dan ketika nurut ya, dan memang tidak ada ambisi untuk closing dalam tanda kutip ya, tidak terlalu menggebu-gebu ya, karena hatinya tenang ya, alhamdulillah Allah bukakan jalan closing perdana saya di minggu keempat saya gabung di At-Taisir. Dan itu terjadi, kalau teman-teman lihat Pak Apandi misalkan yang terbaru kemarin, mirip banget seperti closing perdana saya di Al-Taisir. Beliau nggak ada, pasti kan harapan ingin closing mah ada, tapi kan beliau seperti yang ditestimonikan ya, bilangnya saya ikutin aja arahan Bu Ica, Kang Andika, share video, lalu saya share ke beberapa media katanya. Itu ikutin aja arahan leader tanpa adanya ambisi menggebu-gebu ingin closing, nggak ada. Ketika bayarnya survei pun kan itu tidak direncanakan sama beliau, dan pada faktanya ketika itu nuansa alam 2 kan sudah habis. Jadi beliau tidak ada seolah-olah perasaan ingin closing, nggak ada. Beliau hatinya tenang, ya udah tinggal dikomunikasikan dengan Bu Ica, bayarnya survei, qadarullah ketika bayarnya Pak Apandi ada di lokasi, ternyata ada bukaan unit. Pertanyaannya kok itu bisa rentetannya bisa sampai closing, itu kan sesuatu yang wow keren ya. Artinya apa? Artinya rumus kitanya sendiri sebagai marketing ya itu harus tenang. Seperti Pak Apandi closing itu, beliau tidak ada kepikiran mau closing, tapi ketika sudah jalannya, sudah memang rezekinya beliau, ya udah bayar itu closing. Padahal sebelumnya saya yakin, saya pribadi ke Ibu Ica itu udah nanya berapa kali ya, Bu ada bukaan nggak? Nggak ada. Mungkin bayar-bayar teman-teman seperti Pak Rijal misalkan, Bu ada bukaan unit nggak? Ini saya ada bayar, nggak ada. Tapi ketika ada bayarnya Pak Apandi, cuman sekedar mau datang aja, tahu-taunya closing. Itu rezekinya beliau dan itu tidak disangka-sangka. Itu pun kejadian ke marketing-marketing lain. Masih ingat mungkin teman-teman cerita Bu Winda yang closing di Casa de Rosa yang 1M itu, yang hanya lewat WhatsApp. Itu ceritanya wow keren. Beliau kan sama seperti saya di awal closing, seperti Pak Apandi juga, nggak ada kepikiran menggebu-gebu ingin closing, cuman ikutin arahan leader aja. Dan hatinya tenang, lalu Allah kasih rencana beliau buat closing lewat temennya ya kan. Ketika itu temennya punya bosnya pengen cari rumah, siapa coba yang menghubungkan itu rentetan ceritanya sampai ke Bu Winda marketingnya, kenapa nggak ke marketing yang lain? Nah itu kan memang rezekinya yang Allah turunkan buat beliau. Terus mungkin teman-teman masih ingat kan cerita closingnya Bu Ayu ya. Bu Ayu ini kan nggak pakai media apapun, nggak pakai YouTube, tapi beliau pakai relasi, pakai WhatsApp menghubungkan, lalu hanya ngajak calon prospekannya buat survei aja dulu. Dan memang bayar beliau yang ketika itu nuansa alam 2 ya, nuansa alam 2 itu nggak ada niatan mau closing kan, dan beliau juga nggak ada niatan menggebu-gebu ingin closing, cuman hanya menyarankan udah survei aja dulu. Qadarullah ternyata ada rezekinya, malah si buyer yang diajak survei tersebut beserta keluarganya ngambil 5 unit, bahkan beliau mendapatkan reward bonus HP. Nah itu kuncinya, teman-teman hatinya harus tenang, jangan ada ambisi. Kita pengen closing wajar, jangan ada ambisi aku pengen di At-Taisir closing 5 unit per bulan. Memang boleh seperti itu, tapi hatinya harus dingin, harus tenang. Nah, ini saya cerita nih sedikit. Kenapa saya saat ini nggak closing ini, saya buka-bukaan aja ya. Biar kita saling saling sharing lah, sharing pengalaman. Saya cerita ke Bu Ica, Bu saya pengen ada impian, pengen ini gitu. Oh iya, bismillah, kan saya ikutin arahan leader juga ya, karena kan Bu Ica sempat ayo bikin setting goal ya, saya bikin. Nah, saat ini dari beberapa bulan ke belakang setelah nuansa alam 2 habis, saya punya keinginan yang berlebih, membuat hati saya nggak tenang, punya ambisi. Jadi ego, impian, ambisinya tuh dikedepanin, hati ikhlas, ridho, tenangnya dikebelakangin. Nah itu impactnya apa? Impactnya ketika kita belum mendapatkan hasil yang maksimal, atau ketika ada follow up calon buyer lalu bayarnya belum closing, itu ada rasa kecewa. Nah ini nih teman-teman, kalau misalkan ada perasaan ambisi atau egonya dikedepanin, dan ketika itu belum rezekinya, belum waktunya, itu pasti dijamin pasti bakal kecewa. Kalau misalkan hatinya nggak ditata lagi, ya udah,
itu game over. Itulah kenapa saya kemarin cerita ke Bu Ica, lalu di Google Meeting kan saya pernah yang terakhir itu pernah sharing ya. Saya egonya dikedepanin nih, nggak tenang lagi kayak dulu. Padahal dulu saya mikirnya gini loh. Saya itu hanya ikut arahan leader. Kalau closing nggak closing, nothing tulus. Kenapa nothing tulus ya? Saya nggak keluar modal, bener nggak? Saya ada di Bandung, cuma bikin video, ikut arahan leader, harus diperbaiki ini, ikutin aja. Ketika ada buyer, di follow up sedemikian rupa, closing nggak closing, ketika itu saya masa bodoh. Dalam artian, mau closing, alhamdulillah rezekinya. Kalaupun nggak closing, ya saya nggak rugi-rugi amat, bener nggak? Saya cuma paling rugi kuota. Nah, saya dulu mikirnya kayak gitu. Nah, sementara ketika sekarang, itu ada impact ketika saya egonya di depan, lalu belum mendapatkan hasil. Lalu akhirnya di sana ada rasa punten, mengeluh karena capek bikin video. Kan saya sekarang di create ya, di konsep, jadi bikin video saya memang agak lama sekarang dan itu lelah banget. Beda nggak seperti dulu, enteng banget bikin video, ada buyer closing. Kalau sekarang bikin video sedemikian rupa itu nggak closing, hasilnya mengeluh, kecewa. Nah, itulah yang diperbaiki saya saat ini, menata hati. Teman-teman juga harus seperti itu. Pokoknya hatinya tenang, udah deh. Bikin video aja, nurut aja ke leader, lalu improve videonya. Kalau ada buyer masuk nanya ke WA, silahkan teman-teman melayani dengan setulus hati tanpa mikirin itu closing atau enggak. Jadi jangan dulu berharap closing di awal, udah biarin aja. Itu mah closing mah seperti yang saya jelaskan di grup, itu mah sudah jadwalnya Allah, sudah Allah jadwalin buat kita masing-masing. Allah hanya akan memberikan potensi closing ke kita itu ketika kita hatinya tenang. Ingat ya, rumusnya itu hati tenang, rezeki datang. Jadi kalau misalkan kitanya ego di depan, kitanya ada ambisi di depan, udah pasti dijamin gak akan closing. Karena itu yang saya alami beberapa bulan ini. Makanya ayo kita menata hati lagi. Faktor non teknis ini sangat menentukan ya, ketimbang faktor teknis. Kenapa? Karena saya dulu juga closing perdana di Ataisir, video saya masih belum improve. Video saya masih biasa-biasa saja. Tapi karena ada faktor non teknis ini, hatinya tenang, itu rezekinya pasti datang. Nah, jadi teman-teman mulai dari sekarang ayo ditata lagi emosinya, hatinya ditenangin. Udah bikin video, yakin aja bahwa closing itu bakalan hadir, closing itu akan Allah jadwalkan buat kita masing-masing. Kalau misalkan kita mindsetnya sudah benar seperti itu, udah bismillah aja, yakin closingnya tinggal nanti menunggu waktu saja. Nah, kalau sekarang tugasnya ya menata hati, jangan sampai kita istilahnya itu sangat berfokus pada teknis. YouTube-nya harus gini, IG-nya harus posting sehari 10, OLX posting 30 sekali. Nah, itu tidak akan apa namanya itu ya, tidak akan dalam tanda kutip ya, belum tentu rezeki kita datang dari teknis seperti itu. Karena kembali lagi, rezeki mah sudah hak Allah menjadwalkan buat kita. Jadi kita cukup mendekatkan diri kepada Allah, hati kitanya ditenangin, udah teknis mah tinggal ngikutin. Itu juga yang saya lakukan ketika closing perdana di Ataisir, dan mulai terwujud beberapa keajaiban closing selanjutnya. Nah, nanti teman-teman juga akan ada di fase seperti saya nih, udah closing banyak, libur nih nggak closing lagi. Nah, dari situ harus sabar, harus ditata hati lagi, amalkan lagi tuh ilmu-ilmu magnet rezekinya. Dan saya juga menyadari bahwa saya belum closing ini juga saya ada banyak perisai rezeki yang harus dibenahi, ada begitu banyak diri yang harus dibenahi. Nah, mudah-mudahan teman-teman juga yang ingin closing perdana itu bisa mencontoh apa yang saya lakukan seperti itu di awal. Udah deh hatinya tenang aja, gak usah fokus ke teknis melulu. Kenapa? Pak Rijal aja dapat buyer, videonya gak ada di top pencarian kok. Bu Winda aja bisa closing MM-an gak pakai YouTube kok. Bu Ayu bisa reward HP closing 5 unit ketika itu gak pakai YouTube juga kok. Tapi apa? Hatinya tenang, mendekatkan diri kepada Allah, pasrah aja, insya Allah Allah yang menentukan rezeki closing buat kita semua. Mudah-mudahan sharing saya kali ini bisa memberikan insight dan inspirasi kepada teman-teman, bisa makin optimis lagi bahwa rezeki closing itu sudah Allah tentukan. Udah nggak usah terlalu banyak mikir, aku kok udah praktek 1 tahun tapi kok belum closing. Nggak usah. Udah sekarang mah teman-teman, kalau misalkan di teknisnya sudah dibenerin, belum juga closing, berarti
udah jelas faktor non teknisnya yang harus dibenerin. Hatinya harus ikhlas, emosinya ditata lagi, harus tenangin lagi, dekatkan diri kepada Allah, buka perisai rezekinya. Udah, itu adalah jalan utama bisa closing perdana di At-Taisir. Mudah-mudahan teman-teman bisa dipahami dan ini bisa menjadikan pengingat, reminder bukan hanya buat teman-teman, buat saya juga, karena saya juga pengen closing lagi ya. Terus saya sharing-sharing video seperti ini tujuannya saya pengen banget di grup itu closing berjamaah. Saya nggak mau hanya saya aja yang closing, nggak mau hanya Pak Dwi aja, Pak Rijal aja. Saya pengen semuanya closing, Pak Yanto closing, Pak Misdi, Kang Arya closing, Kang Syam closing, Bu Neneng ya, Bu Epa, dan semuanya yang fokus, yang aktif di grup At-Taisir ini closing berjamaah. Makanya saya pengen sharing-sharing konsisten terus buat teman-teman. Nah, nanti teman-teman kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, Kang tolong dong misalkan sharing-sharing tata cara bikin thumbnail yang baik seperti apa, nanti saya akan bikin, silakan request aja. Misalkan teman-teman Kang misalkan Kang Hadi upload videonya tata caranya seperti apa sih, nanti saya akan sharing. Kalau teman-teman minta silakan aja, bebas. Saya mah nanti akan sharing ilmu sebanyak-banyaknya, karena itu biar ilmunya berkah buat kita semua ya. Kalau Bu Ica aja dan Kang Andika sharing banyak hal, kenapa saya tidak bisa sharing juga dari hal-hal yang terkecil, yang hal-hal yang saya alami. Mudah-mudahan itu bisa menginspirasi buat jalan closing teman-teman. Oke? Mudah-mudahan bisa dipahami ya, dan mudah-mudahan di project yang sekarang kita fokuskan, nuansa alam jonggol ini bisa menjadikan salah satu pintu kita buat closing berjamaah. Oke? Mungkin itu saja video sharing saya kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai jumpa lagi di sharing-sharing berikutnya.